Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan sakit melaksanakan rutinitas sholat subuh berjamaah. Niku tandane panjenengan niku benar-benar dicintai Allah, benar-benar disayangi Allah, benar-benar mudah-mudahan nanti angsal syafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan niki duduk di majelis seperti ini, duduk saja itu diibaratkan kemarin sama seperti sholat 1000 rakaat, sama seperti memerdekakan berapa budak kemarin, 1000 budak. Nah, itu istilahnya sangat istimewa keutamaannya orang thalabul ilmi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu tanda-tandanya orang yang celaka itu ada 4. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Baru tanda-tanda celaka atau tidak itu kita tidak tahu. Tapi menungso ini, manusia kalau terkena 4 perkara ini, maka manusia itu akan celaka. Tanda-tanda alamatus saqawati arba'atun. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanud dunubi al-madiyati wa hiya indallahi mahfudhatun. Yang pertama, manusia itu lupa akan dosa-dosa yang telah lewat, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, wa dzikrul hasanati al-madiyati wala yadri akubilat amruddat. Manusia itu suka menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang telah lewat, kebaikan-kebaikan yang telah lalu itu disebut-sebut, sementara ia tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga, wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Tandanya orang yang celaka yang nomor 3 adalah memandang orang yang lebih atas dalam urusan dunia. Kemudian yang nomor 4, tanda orang yang celaka adalah wan nadharu ila man dunahu fid dini. Memandang orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Itu adalah tanda-tanda 4 tanda orang yang celaka. Nah, sekarang ada tanda orang yang celaka, ada tanda orang yang beruntung di dunia. Tadi adalah 4 tanda orang yang celaka, sekarang ini 4 tanda orang yang bahagia. 4 tanda orang yang bahagia itu apa? Apakah nanti ada dalam diri kita? Apa kita termasuk orang yang celaka? Apa termasuk orang yang bahagia nanti di akhirat?
Yang pertama, wa alamatus sa'adati, mohon maaf, wa alamatus sa'adati, adapun tanda-tanda orang yang bahagia dalam hidupnya, arbaatun, ada 4. Yang pertama, dzikrud dzunubi al-madhiyati. Tandane wong bahagia yang pertama adalah mengingat atau menyesali dosa-dosa yang lalu yang telah diperbuat. Yang tanda orang bahagia yang kedua adalah wanisyanul hasanati al-madhiyati, melupakan perbuatan-perbuatan baik yang lalu yang telah dikerjakan. Kemudian yang nomor 3, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini, melihat orang yang di atasnya dalam masalah agama. Kemudian tanda orang yang bahagia yang nomor 4 adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sakniki kula kali panjenengan angen-angen. Tandanya orang yang celaka yang pertama tadi itu nisyanud dzunubi al-madhiyati wa hiya indallahi mahfudhatun. Kalau kita semua ini terkena penyakit ini, lupa akan dosa-dosa yang telah lewat, padahal dosa-dosa itu tersimpan di hadapan Allah. Tandane menungso lupa dengan dosa-dosanya itu apa? Diajak baca istighfar, susah lisan ini untuk mengucapkan istighfar. Tanda-tandane menungso kok lupa dengan dosa-dosanya itu apa? Diajak sholat 5 waktu, dia juga susah menjalankan. Tanda-tandanya orang kok dia itu tidak mau melakukan kebaikan, tidak mau banyak baca Al-Quran, itu berarti dia lupa akan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, tandane wong celaka iku wa dzikrul hasanati al-madhiyati wala yadri aku bilat amrudat. Maksudnya nopo? Tandanya orang celaka iku biasanya menungso iku suka menyebut-nyebut kebaikan. Oh, aku pernah sedekah di sini, aku pernah bantu anak yatim, aku pernah nyantuni janda-janda, disebut-sebut ae, dipamer-pamer nang wong liya, diceritakno nang kanca-kancane. Dulu itu aku bantu musola, dulu itu aku berjuang di sini, dulu itu aku, disebut-sebut saja. Padahal tidak tahu. Walayadri aku bilat amrudat, dia tidak tahu apakah amal ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan gak perlu kita sebut-sebut, cukup hanya Allah yang tahu. Kemudian tandanya orang yang celaka yang nomor 3 adalah wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Wa nadharuhu, memandang orang yang lebih atas dalam urusan dunia, melihat orang lain itu di atasnya, dalam artian masih dalam dirinya itu tidak bersyukur diberikan oleh Allah, masih iri dengan tetangganya yang hartanya lebih banyak, masih tidak terima, tidak ridho dengan pemberian Allah. Ya banyak hal. Nah itu kan perjalanan hati manusia. Kita kadang-kadang dengan apa yang diberikan oleh Allah terus kita tidak ridho, masih menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Itu hati-hati. Berarti kita ini tidak termasuk, tidak tergolong orang yang bersyukur. Kenapa? Dalam hatinya masih ada ghilun, unek-unek. Aku kok gak koyo iko ya gitu. Aku kok gak seperti tetanggaku ya, yang serba kecukupan. Padahal sebenarnya kita itu ya mohon maaf,
yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hal yang terbaik, hal yang terbaik. Jadi tidak perlu memandang kenikmatan orang lain, tidak perlu iri dengan orang lain, karena menyebabkan kita ini nanti celaka. Jadi intinya apa? Disyukuri saja, disyukuri saja. Kemudian tanda celaka yang nomor 4 adalah wan nadharu ila man dunahu fid dini, memandang orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Ya, contoh memandang orang yang lebih rendah dalam urusan agama itu bagaimana? Ada temannya ini nyantuni fakir miskin 50.000. Terus dia mau nyantuni fakir miskin 60.000 itu eman. Dalam arti ya itu tetanggaku saja nyantuni cuma 50.000, aku tetanggaku nyantuni fakir miskin 40.000, aku nyantuni fakir miskin 60.000 sajalah. Padahal kalau kita beramal dengan amal akhirat itu kan tidak seperti itu. Padahal yang nyantuni fakir miskin, anak-anak yatim yang lebih dari 100.000 itu lebih banyak, tapi dia memandang yang lebih rendah daripada dia. Itu contoh kecil dalam arti banyak dalam kegiatan yang lain yang seharusnya kita lebih bisa untuk beramal lebih banyak, lebih mampu, tapi dia memandang wah itu aja amalnya sedikit kok, aku juga enggak terlalu banyak sah. Nah, itu jadi nuruti keinginannya. Dah. Kemudian tanda orang yang berbahagia. Nah ini tadi tandanya orang yang celaka, sekarang tandanya orang berbahagia. Yang pertama, wong iki bakalin meniki bahagia nang akhirat iku dzikrudunub al-madiyah, mengingat menyesali dosa-dosa yang lalu yang telah diperbuat. Disadari utawa mboten sadar, mboten sadar, kula kali panjenengan sedaya niki kathah menyesali dosa-dosa apa lempeng begitu saja? Lempeng begitu saja itu maksudnya cuek, monggo digerayangi awake dhewe-dhewe. Jenengan niki ada perasaan menyesal mboten dengan usia-usia yang telah lalu, kemudian di bulan ini kan bulan yang penuh barokah, penuh ampunan. Ada enggak perasaan tobat di hadapan Allah? Ada enggak perasaan getun, nyesel? Mergo napa? Di pertemuan yang kemarin itu saya mengatakan bulan sing paling apik menurut pendapat Sayyidina Ali itu bulan, di dalam bulan itu seorang hamba taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Benar-benar banyak baca istighfar, benar-benar sholatiku mengharap ridhone Allah. Dalam hati kita itu tobat nang Gusti Allah. Kalau hanya sekedar menggugurkan rutinitas tetanggoku terawih aku melok terawih lah, tonggoku poso aku melok poso lah. Tancapkan dalam hati itu penyesalan dengan dosa-dosa yang lalu. Ya biar kita ini dipandang Allah, dilihat Allah, dirahmati Allah. Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban manusia pada umumnya saja. Nah, tandane menungso iki kok benar-benar ingat dosa-dosa yang lalu yang telah diperbuat. Ya, kemarin saya utarakan tandane menungso, dia itu ingat dosa-dosanya, cinta pada dirinya dengan memperbanyak baca istighfar.
secara hakullah, hubungan kita dengan Allah harus memperbanyak baca istighfar. Secara hakul adami, dengan hubungan sesama manusia, lingkungan, dengan saudara, tetangga, sanak, famili dan lain sebagainya, benar-benar digerayangi. Saumpami kok wonten salah-salah harus minta maaf, karena dikhawatirkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Itu harus ditancapkan dalam hati. Ini bulan Ramadan. Karena apa? Ya pangapunten, enggak ada yang bisa menjamin di Ramadan yang akan datang ini kita masih hidup. Itu enggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Nggih Bu. Jadi pangapunten, caranya ya itu secara hakullah, perbanyaklah baca istighfar. Barang siapa yang cinta pada dirinya, perbanyak baca istighfar. Barang siapa yang cinta pada Nabi, perbanyaklah baca sholawat. Orang kok ingat dengan dosa-dosanya itu mesti, aku baca Quranku kurang ya Allah, wiritanku kurang ya Allah, kalau punya harta lebih, sedekahku kurang ya Allah. Jadi itu menjadi sebuah perenungan, merenung dalam hati, kemudian menimbulkan refleks, menimbulkan gerakan amal yang baik. Itu ibadah batin. Ibadah batin itu jauh lebih baik, jauh lebih dicintai Allah, menumbuhkan rasa perubahan diri untuk menjadi yang lebih baik. Itu sangat dicintai Allah, karena kebaikan yang sesungguhnya kita ini tidak tahu. Yang mengerti hanyalah Allah. Tapi kita kan berusaha mempersembahkan amal yang terbaik, biar kita dipandang, dilihat, dirahmati, benar-benar menyesali dosa-dosa yang lalu. Dosa kita kalau dengan Allah itu mudah diampuni, tapi dosa dengan teman, dengan sanak saudara, itu harus benar-benar kita itu ngerayangi. Harus banyak-banyak minta maaf dengan tetangga, kanan kiri, saudara. Nah, kemudian tanda orang yang beruntung yang nomor 2 adalah wanisyanul hasanati almadiyati, melupakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah telah dikerjakan. Kalau kita pernah melakukan perbuatan baik, jangan sebut-sebut, lupakan. Pernah berjuang, jangan cerita kepada orang. Pernah bantu anak yatim, nggak usah cerita-cerita di tetangga, di teman. Pernah nyantuni janda-janda, jadi nggak pernah cerita aku habis sedekah di anak yatim, aku habis sedekah fakir miskin, aku habis bantu musola ini, aku habis belikan seumpama AC, kabel dan lain sebagainya. Nggak pernah, nggak usah disebut. Cukup hanya Allah yang tahu. Kalau kita sebut, kalau kita melakukan amal baik terus kita sebut-sebut, masih pingin dipandang orang, masih ingin disebut orang, itu berarti terkena penyakit yang namanya penyakit riya. Kebaikan itu kita lakukan, cukup hanya Allah yang tahu. Ya, contoh kecil saumpama di musola ini tokennya tatit, jenengan diparingi kelebihan rizki, gak usah kakek ngomong, belikan token, dim-dim aja. Itu amal yang luar biasa di hadapan Allah, dan gak perlu disebut-sebut. Itu menjadi amal jenengan. Nah, itu contoh. Jadi apapun perbuatan baik kita, jangan ingin dipandang manusia, jangan ingin dipandang manusia. Ini saya dalam 2 hari ini agak sedikit pilek, flu, makanya saya pakai ini untuk biar tidak terlalu dingin. Jadi bukan karena ingin pakai serban gitu, enggak.
agak sedikit hujan panas ini apa ya, dalam kondisi tubuh itu ya agak sedikit apa Bu? Hah? Iya, agak stabil. Jadi ya semoga para jamaah semuanya sehat lah. Ya, ini 2 hari ini saya agak pilek nih. Ya maksudnya ya hanya sekedar pilek. Itu mudah-mudahan pilek tapi ridho mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jenengan kok diparingi linu-linu, diilingno karo Gusti Allah iku ndang cepet banyak istighfar. Kok sudah diingatkan banyak sakitnya, linu-linu ndang cepet-cepet apa tobat di hadapan Allah. Menungso iki ibarat perahu nyebrang itu kalau sudah bocor itu sudah mau tenggelam. Jadi harus perbanyak baca istighfar, zikir. Orang zikir, istighfar, pangapunten. Jangan menunggu di masjid, di musola. Jangan menunggu di rumah, ibu-ibu masak. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Itu biasakan seperti itu. Karena zikir itu tidak dibatasi ruang dan waktu dan tempat, kecuali di WC. Di WC tidak boleh zikir menyebut Allah, la ilaha illallah, tidak boleh. Tapi hati, zikir di dalam hati senajan dimanapun boleh. Asal sama mau di WC, mau apa jenenge zikir itu boleh. Tak asal tidak dilafadzkan. Maksudnya nopo toh? Lek dong WC ya ojo rek ngono. Mau menang WC kok zikir. Maksudnya kita berzikir kepada Allah itu jangan nunggu habis sholat, jangan nunggu ketika majelis zikir, taklim, yasin, tahlil. Nunggu itu baru zikir. Jadi kita berzikir dimanapun tempat. Mergo apa? Gusti Allah iku eling nang hambane sing eling. Fadhkuruni adzkurukum. Aku eling nang hambaku sing eling nang aku. Oke. Jadi kula kali panjenengan sedaya lek nyesel dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, iku tandane wong beruntung. Nomor 2. Tadi nomor berapa, Pak? Oh, sekarang nomor 3 ya. Oke. Nomor 3. Tandane wong kok beruntung, ibu-ibu. Wa nadarahu ila man fauqahu fid dini. Melihat orang yang di atasnya dalam urusan agama. Melihat orang yang di atasnya dalam urusan agama itu maksudnya nopo? Ya Allah, tonggoku iki nang masjid iki nang musola iki 5 waktu iki nggak pernah absen. Nggak pernah absen ngiri. Ya Allah, tonggoku iki sedekah jariyah iki di atas 100.000. Jenengan harus kalau bisa ya melebihi di atasnya. Tumrape pripun. Jadi kalau dalam urusan agama kita memandang orang yang di atas kita, biar kita lebih semangat. Jangan malas dibalik. Aku masih mending masih di musola dalam sholat 5 waktu 3 kali. Tetanggaku itu cuma 1 kali. Ya, itu artinya memandang orang lain di bawahnya dalam urusan agama. Aku masih mending sedekah 10.000. Tetanggaku sedekah cuma 2.000. Jadi yang dipandang di bawahnya. Tapi kalau kita yang pandang itu di atasnya, kok tetanggaku sedekah 30.000 ya, aku harus lebih, harus 40.000. Itu artinya apa? Yang dipandang adalah yang lebih tinggi kalau dalam urusan agama. Kemudian yang nomor 4, wa nadarahu ila man dunau fid dunya.
melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Manusia ini para bapak, para ibu, kalau melihat orang lain dalam urusan dunia, melihat di bawahnya, banyak mengeluh atau banyak syukurnya? Kita dikasih beli sepeda motor, kalau kita melihat tetangga kita baru punya sepeda ontel, bersyukur napa mboten? Bersyukur. Kita diberikan oleh Allah bisa beli kulkas contoh, tetangga kita belum punya kulkas, bersyukur napa mboten? Bersyukur. Sebaliknya apa ngapunten, kita diberikan bisa beli sepeda motor, oh tetanggaku mobilnya harga gonta-ganti, sing didelok iki tanggane sing gonta-ganti mobil, nelongso napa? Nelongso napa mboten? Ya nelongso. Nelongso. Tetanggaku kemarin baru beli kulkas, sekarang beli mesin cuci, sedangkan saya beli kulkas saja belum bisa, apalagi mau beli mesin cuci. Akhirnya sing ono nanggone atine iku nelongso. Padahal saumpami kula kali panjenengan sedaya niki dikengken merenung tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak nikmatnya yang diberikan oleh Allah daripada tidaknya. Saumpami para ibu-ibu, para bapak-bapak iki pusing, ya Allah, saking pusinge utang kok kata, masalah kok numpuk. Iku para ulama menganjurkan sampean berangkat nang kuburan. Berangkat nang kuburan deloken sing wis mati, sing wis pejah iku. Beliau itu orang yang meninggal dunia itu, seandainya ditampakkan, didengarkan suara-suara mereka ke orang yang hidup, itu mereka itu akan menjerit, ya Allah, beri saya hidup di bulan Ramadan ini untuk bisa beramal ibadah seperti orang-orang yang masih hidup. Intinya apa? Kita yang masih hidup di dunia ini jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak keluh kesah, perbanyaklah bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita apapun amal ibadah yang kita kerjakan, apa tujuannya ya Allah, monggo jenengan niki tancapkan dalam hati. Wis salah, apapun kondisi kula kali panjenengan sedaya, sing manusia paling bejo iku manusia sing ngerayangi awake dhewe. Manusia yang paling beruntung, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang paling beruntung adalah orang yang sibuk mencari kesalahannya daripada diri sendiri, daripada mencari kesalahan orang lain. Dan orang yang paling beruntung adalah tuba liman wajada fi sakhifati istighfaran katsira. Orang yang paling beruntung nanti ketika di akhirat, ketika di alam kubur adalah orang yang memperbanyak baca istighfar. Orang yang nanti menemukan dalam buku catatan di akhirat di hadapan Allah nanti, oh menungso iki nang donyane akeh istighfare, sithik ngrasani ne akeh istighfare, sithik ngrasani ne akeh istighfare. Lan kula kali panjenengan sedaya, zikir itu jangan dibatasi, harus dimanapun senantiasa zikir Allah, Allah, Allah. Kalau sudah Allah, Allah ganti sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu dalam rangka apa? Mengisi rohani kita, mengisi rohani kita agar tidak kosong, tidak gersang. Kalau manusia senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menolong hambane. Nah, saiki pertanyaannya, Ustadz, itu tetanggaku nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, buktine kok luweh kathah yotrone, luwih enak uripe,
lebih apa? Lebih, sedangkan aku lan iki Ustaz istighfar ya kathah, majelis yasin nggih aktif, ndongakno wong ya, tapi kok panggah melarat ae. Jenengan iku dalam ilmu tauhid jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah mengeluh. Karena apa? Ada manusia hidup di dunia ini ya sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tapi oleh Allah justru malah hartanya lebih banyak daripada kita. Ingat, itu adalah istidraj, sebuah kenikmatan yang berbalut dengan siksa nanti. Tapi kita di keterbatasan rizki yang diberikan oleh Allah sabar, telaten, aktif, tidak pernah melanggar perintah Allah, ikut dengan ajaran-ajaran Nabi. Insya Allah kesabaran kula kali panjenengan sedaya niki dadosaken husnul khotimah. Asal dalam hati jangan pernah mengeluh, jangan pernah ngersulo. Gusti Allah iki sakjane ya apa to? Aku wis ndonga, wis tahajud, tapi kok utang tambah kathah. Aja sampai nyalani Gusti Allah. Ampun ngantos nyalane Gusti Allah. Yaitu kita ingat pada diri kita sendiri, yaitu tadi 4 hal yang membuat kita itu bahagia, 4 hal yang membuat kita celaka. Itu seperti itu. Mudah-mudahan dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.